Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman. Balik lagi di channelnya Kalangkulu TV. Kita mau bikin konten yang mungkin agak berbeda, agak baru ya. Apa ya? Kita mau bikin podcast dengan tema membacot. Hari ini spesial horor. Kita mengundang salah satu narasumber. Dia tuh pengen cerita tentang pengalamannya dia. Jadi dia tuh dulu pernah sakit. Mungkin sakitnya nggak biasa ya. Sakit lama sampai berbulan-bulan, dan terus katanya nih yang gue tahu, katanya ada sesuatu yang bikin dia tuh sakit gitu. Jadi sakitnya tuh bukan karena medis gitu. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk centang tombol subscribe di bawah ini teman-teman yang banyak, dan centang juga tombol loncengnya agar kalian bisa langganan di channel kita dan tahu video baru dari kita. Oke, enjoy. Oke, sekarang di pinggir gue udah ada narasumber. Jadi dia tuh Teh Rinda. Buat teman-teman pasti tahu lah ya. Jadi dia tuh istrinya Hendy. Jadi masih ya satu circle di Kalangkulu TV. Dan sekarang mungkin di membacot part 1. Kita mulai dengan ceritanya dia. Katanya dia sakit, bro. Teh siap untuk cerita di sini? Siap kan? Ini kisah nyata ya buat teman-teman. Nanti di penghujung video gue kasih lihat kayak dokumentasi dia lagi sakit, videonya gitu kan. Oke, langsung aja kita tanya, Teh, sakit apa sih Teh? Dari kapan? Terus sebelum sakit ngerasain apa gitu kan? Katanya kan ini sakitnya bukan biasa gitu. Jadi ceritanya pertama sakit itu aku tuh tahun 2018 bulan Oktober akhir, abis asar, hari Sabtu. Hari Sabtu pertama aku ngerasainnya di punggung kayak apa ya, ada yang gerak gitu. Punggung gerak ke bawah, dari atas ke bawah sampai ke pinggang, terus langsung ke perut. Langsung aku muntah hitam lah ya. Itu lagi pada kumpul keluarga. Terus muntah, udah gitu sakit, nangis, benar-benar histeris nangis. Udah perasaan udah feeling ini bukan penyakit biasa. Terus langsung manggil, saat itu ada ustadz di salah satu masjid dekat rumah gitu ya. Emang beliau tuh memang suka ngeruqyah. Pas langsung dipanggil langsung ngeruqyah, tapi sama sekali nggak kerasa, tetap masih sakit, nggak ada reaksi apapun, malah nangis nahan sakit. Bukan pertama kali sih kalau kena yang gituan, tapi itu paling lama aku sakit waktu itu 3 bulan. Selama 3 bulan itu aku nggak masuk makan, sama nggak tidur. Jadi aku cuman tidur abis azan subuh, cuman tidur sebentar. Dan saat itu waktu sebelum sakit, berat badan aku tuh 53. Pas sakit selama 3 bulan, pas sembuhnya 39. Berapa puluh kilo tuh. Udah gitu nggak mempan lah ya, si suami tuh sampai marahin ustadznya. Ini gimana gitu ya, kok di ruqyah teh nggak mempan gitu lah. Hendy marah-marah gitu lah. Pokoknya dari hari itu udah aku nggak bisa bangun langsung. Nggak bisa bangun tuh 3 bulan full. Emang teteh di ranjang itu, di kasur. Tapi maksudnya gini ya, sebelum orang-orang rumah nyangka ke wah ini mah magic atau ada ini, tapi ada nggak kayak misalkan respon bahwa coba cek ke rumah sakit lah secara medis gitu? Pernah? Itu langsung abis ruqyah langsung ke medis, langsung berobat dokter biasa, obatnya setumpukan. Itu mah kata pihak dokter itu mah lambung gitu. Lambung. Udah gitu minum, bukannya enak, abis minum obat itu malah makin jadi nggak enak, pahit banget gitu ya. Mau makan apapun nggak mau gitu ya.
langsung muntah-muntah, tapi muntahnya nggak ada apa-apa. Tapi teteh secara basic punya riwayat penyakit lambung mah nggak? Punya nggak? Kalau kronis enggak, Tapi sempet gitu sebelum. paling kalau telat makan doang. Oh, jadi yang kemarin dirasain itu beda gitu, bukan kayak mah. Itu soalnya kerasa banget, nggak bisa lupa lah ya, gerak dari di sini saya, dari sini ke punggung sampai ke sini gitu. Perut. Dan teteh selama sakit gitu ya tidur di rumah, apa namanya, upaya ke rumah sakit udah kan ya. Udah berobat dokter udah. Nah yang teteh rasain gitu, maksudnya sampai ke teteh ngerasa wah ini mah something itu ada sesuatu. Beda aja rasanya. Oh beda ya? Dokter udah gitu ya, biasa kalau di kampung lah ya, suka ada misalkan nggak mempan nih, obat dokter nggak mempan, banyak orang-orang yang pada ke rumah ngobatin. Orang pinter lah ya, kalau bisa dibilang orang pinter gitu ya. Pokoknya total orang pinter yang ngobatin aku saat itu saya kurang lebih 16 orang selama 3 bulan itu. Terus selain orang pinter, aku ke dokter spesialis penyakit dalam buat di rongsen perut ya, soalnya sakitnya edan banget itu, sampai nggak bisa tidur selama 3 bulan, nggak masuk apapun, makan nggak masuk. Emang pada nyaranin gitu ya, sesepuh di kampung aku teh ya saya, katanya coba ke spesialis penyakit dalam di rongsen ada apa gitu ya. Pas udah gitu sampai 2 kali di rongsen udah dicek kayak USG gitu kan ya, si dokternya heran nggak ada apa-apa, terus kok badan anget gitu ya, panas tapi bukan demam bukan apa, nggak tahu, nggak ngerti gitu ya. Cuma si dokternya ada itu dokter Andre di rumah sakit di Bandung lah, itu udah terkenal banget spesialis penyakit dalam. Langsung ngecek ini nggak ada apa-apa, ini cuman mah biasa. Dia tuh tapi ngelihatnya kayak yang heran berapa lama, soalnya badan langsung habis, langsung drastis. Udah gitu selama di perut sakit tuh kepegang gini tuh ada ngeganjel di perut terus langsung bilang ke dokternya, dok terus ini apa, dicek lagi dan nggak ada apa-apa di USG gitu. Ya buat teman-teman sebelum dilanjut ceritanya, sekali lagi ya ini emang true story ya. Sebenarnya gue juga nanyanya agak gimana ya, karena ini kan itu apa ya, buruk mungkinnya teh. Kalau diceritain kan nanti keinget lagi, cuman ya karena buat teman-teman ini sharing ya teh ya. Teman katanya selama dia sakit 3 bulan ya teh, sampai sempet keluarga teteh tuh ngadain tahlilan, bener nggak? Haji lah, berobat ke haji pimpinan pesantren di Bandung Barat ada. Udah gitu katanya nyaranin ini udah berapa lama sakitnya, kenapa telat, katanya itu dibawa ke sininya. Udah gitu di apa ya, di ikhtiarnya tuh coba ditahlilin selama 7 hari, lebih dari 7 orang, minimal 7 orang yang ngajinya gitu. Nanti ada sih kalau itu pas tahlil itu ada videonya. Keluarga pada sedih kok, kayak yang kalau tahlil identik dengan yang meninggal gitu. Selama sakit bener saya udah pikiran teh, udah pasrah lah, oh mungkin nggak lama lah gitu ya. Saking nggak kuatnya sakitnya tuh bener-bener saya nggak ketahan gitu lah, sampai si suami tuh Hendy itu sampai nangis berkali-kali selama sakit tuh. Nah awal mula ketahuan teteh sakit tuh karena ada yang guna-guna atau kayak magic tuh dari mana gitu, sampai kau tahu divonis wah ini ada sesuatu magic gitu? Logikanya gini, aku kan nggak cuman berobat spiritual lah ya, medis pun aku berkali-kali gitu. Justru berobat medis nggak sama sekali nggak ada reaksi mending atau gimana, enggak, malah makin parah gitu lah. Terus ekstrim lah ya, banyak yang pengobatan itu yang sampai dapat apa memang ada gitu, cuman sakit lagi gitu selama sampai 3 bulan itu. Yang terakhir sih alhamdulillah mungkin ya udah memang Allah ngasih aku masih kesempatan ya, alhamdulillah sembuh gitu. Selama teteh sakit biasanya kan kalau yang disantet atau diguna-guna tuh biasanya ya, kalau tiap malam nih
suka ada tamu nggak diundang itu kan kayak ya apalah gitu. Ada nggak gitu? Banyak banget sampai sempat maghrib waktu itu. Justru selama sakit tuh benar-benar bikin aku pribadi sayangnya benar-benar ingat cuman hanya sama pencipta lah gitu ya. Sampai minta buat di ngajiin tiap hari, minta di ngajiin. Terus sempet lagi ngaji di rumah cuman ada suami sama kakak di rumah. Di dapur di tangga itu jauh lah ada panci gede berat itu ya di tangga. Pas lagi ngaji itu langsung dilempar ke dekat kasur gitu. Pokoknya selama 3 bulan itu tiap malam tiap maghrib wah ekstrim lah, serem gitu. Yang pada nungguin aja pada takut gitu. Bang, mau nanya, Teteh sembuh totalnya tuh pakai pengobatan apa? Terus ya sampai bisa sembuh lagi tuh gara-gara apa sih gitu? Kalau sembuhnya yang terakhir memang nyaranin katanya buat ngebalikin sama yang pengirim. Jadi pengobatannya tuh kayak dia narik di perut, tapi kan nggak kelihatan, nggak ada apa-apa. Cuman Handy megang di belakang sampai ngejengkang gitu, saking sakit gitu. Dia nyaranin kalau buat ngebalikin pakai darah ayam camani itu yang hitam semua tuh. Disuruhnya pakai itu. Cuman aku pikir kalau kita ngebales lagi kayak gitu sama aja kita jahatnya lah saya gitu. Apa bedanya kita sama orang itu gitu? Ya udahlah, pas aku pikir semuanya balik lagi lah sama Allah Subhanahu wa taala lah gitu. Mungkin ya bisa dibilang ada yang ngirim ya, ada yang guna-guna gitu kan, dengan cara ya bikin Teh Rinda sakit gitu. Meskipun sampai sekarang ya kita belum tahu maksud tujuan si pengirim itu apa kan ya. Tapi Teteh sempet gak pas Teteh udah sembuh terus Teteh terbenak kayak dipikir curiga ke satu orang gitu kan, anjing jigana sih iya gitu, pernah nggak? Seudan gitu enggak, cuman memang ada orang yang nunjukin dari dulu memang dia udah belak-belakan. Emang maksudnya mungkin bukan ke akunya saya gitu, cuman akunya lagi apes, lagi sial, kena gitu. Terus yang justru yang bikin sampai sekarang tertinggal gitu ya, selama aku sakit malah jadi aku juga heran gitu ya. Kalau diceritain heran, soalnya dulu pas ada nih nanti kita kan biasa konten ini kan nggak sembarangan, nanti adalah ahli spiritualnya aku gitulah ya. Dulu dia bawa gurunya buat ngobatin aku. Dari abis pengobatan itu justru aku malah kayak kayak ada yang ngedamping atau apa, nggak ngerti gitulah ya. Awalnya nggak ngerti gitu, takut disangka orang wah stres ini mah saking sakit lama gitu ya, wah ini stres gitu. Cuman memang aku tapi memang secara sadar itu dari ucapan, dari gerakan, itu bukan aku saya gitu. Cuman ya kalau yang ngerti bilangnya itu yang ngedampingin. Dan rata-rata katanya kalau yang sakit lama, yang sakit kena guna-guna, katanya gitu suka ada yang damping gitu. Dan buat temen-temen Teh Rinda tuh ya, sebenarnya kita udah paksa berkali-kali buat nyeritain ini dari dulu, cuman dia tuh nggak pernah mau karena ya gimana ya, mungkin dia kalau diceritain takutnya keungkit lagi gitu kan, keungkit lagi. Sampai sekarang pun kita bikin video ini, Teh Rinda tuh sampai manggil temennya ahli spiritual buat datang ke sini, dan beliau ada di belakang. Nanti sebelum closing, gua mau panggil Kang Robi, pendamping Teh Rinda dulu pas sakit. Ya pengen tahu maksudnya selama sakit tuh sampai sekarang pandangan dari guru, bukan guru, mungkin temen Teteh Kang Robi, cuman ya orang bisa lah ya. Pengen tahu tuh maksudnya pandangan dari Kang Robi tuh kenapa sih kok sampai bisa gitu Teh Rinda sakit sampai begitu lamanya 3 bulan, terus berat badan turun, semuanya drop lah gitu kan, secara medis kosong, nggak ada apa-apa. Tapi ini terakhir dari Teh Rinda ya, sebelum kita panggil Kang Robi, perasaan Teteh waktu dulu pas sakit gitu kan, ya pasti sedih gitu kan. Pasti itu maksudnya mau nggak mau
pikiran kita, mindset kita tuh pasti kan mikirnya, wah berbau kematian gitu ya. Cara teteh bertahan ngelawan semua sugesti yang teteh terima tiap hari dengan cara apa gitu. Maksudnya kan sekarang kan bangun susah ya, mau ibadah susah gitu kan, apalagi ngaji susah gitu kan. Jujur saya selama makin lama gitu ya, aku udah pasrah, aku udah nitipin Hendy itu suami ke orang. Males deh kalau gini. Kepancing nih. Jadi udah inget buat meninggal deh, lewat lah gitu. Lewat udah nitipin lah ya, udah nitipin suami ke orang tua gitu ya. Udah udah pasrah aja saya gitu. Cuman justru selama sakit malah bikin aku memang lebih deket, sampai sering marahan sama suami pun, karena misalkan suami ngomong aku nggak denger, soalnya lebih fokus zikir gitu. Zikir gitu ya saya. Terus itulah lebih ke pasrah. Terus kalau dipikir sekarang ya alhamdulillah gitu ya, Allah masih ngasih kesempatan gitu buat mungkin aku lebih baik gitulah ya. Cuman ya gitulah, si sosok yang katanya ngedamping aku tuh memang gitu. Jadi kayak refleks gitu ya, refleks buat ini itu, buat memang aku nggak bisa bangun saya, tapi kalau pas mau maghrib mau ngaji, tapi aku bisa ke air, bisa wudhu gitu, terus sholat, tapi aku teh nyadar yang gerak teh kayak gerak sendiri gitu saya. Jadi pengennya tuh di ngajiin aja gitu. Gimana ya, sedikit horor juga ya, maksudnya ya kita ngerti lah perjuangan Teh Rinda ngelawan rasa sakit, ngelawan rasa takut, ngelawan sugesti gitu kan, nggak mudah ya. Dari sini juga ya kita mesti tetap bersyukur lah ya, masih diberi umur panjang. Maksudnya ya di balik musibah teteh kena sakit pastilah ada hikmahnya teh yang teteh dapatin. Yang buat teman-teman juga mungkin bisa ngambil hikmahnya di video ini, maksudnya dari cerita Teh Rinda gitu kan. Karena kita nggak bisa gimana ya, kalau di maksudnya ya di Indonesia lah ya, apalagi ya iya masih sangat kental gitu kan. Justru modern malah makin edan tuh. Iya, jadi gue juga sempat nggak habis pikir ya, maksudnya kayak orang-orang dukun gitu, kayak ngirim guna-guna gitu kan ya, manfaatnya apa gitu kan. Cuma karena ya kalau kayak gitu biasanya sih nggak jauh dari kata syirik gitu. Biasanya ada yang syirik gak berani cuma lewat belakang. Nah gitu kan ya, buat janganlah, kalau buat teman-teman misalkan punya rasa syirik atau nggak suka sama orang lah, jangan main dukun lah ya. Dan sekarang gue bakal panggil salah satu ahli spiritualnya teman Teh Rinda yang ngedampingin Teh Rinda sekarang. Kita tanya-tanya. Kang Robi bisa kesini sebentar? Bisa sih kesini juga ya. Oke Kang Robi, nanti kan tadi kan udah cerita banyak nih ya. Mungkin Kang Robi tadi nyimak di belakang kamera. Maksudnya yang kita pengen tahu tuh dari sudut pandang Kang Robi ya, selama ngedampingin Teh Rinda, ada maksudnya apa ya, gimana? Mungkin kalau ada sosok gaib gitu, apa sih yang Kang Robi tangkap gitu? Kalau untuk dulu ya, sempat dulu tuh pas saya ke situ bawa yang ngajak guru saya gitu kan ya ke rumahnya Rinda, sempat ada sosok yang masuk ke Rinda terus marah ke saya gitu kan. Banyak ya awal-awalnya banyak, jadi marahnya tuh langsung ke saya karena mungkin saya membawa orang untuk mengobati Teh Rinda ini gitu. Menurut saya gitu ya, kalau yang saya tangkap tuh kalau ketika orang dalam keadaan sakit seperti itu gitu kan ya, jin tuh bisa berubah jadi apa aja gitu kan ya, bisa memanipulasi mata kita untuk kita bisa melihat apa saja gitu kan ya. Ya itu tipu daya lah gitu ya, tipu daya. Kang Robi maksudnya ngedampingin Rinda tuh
berapa lama sih sebut apa dari selama 3 bulan apa berapa bulan gitu? Kalau untuk mendampingi dari awal sih enggak ya, soalnya banyak kan 16 orang. ya soalnya kan sebelumnya ada juga yang apa namanya yang mengobati Rinda gitu kan ya. Terus memang saya sebelumnya belum tahu kondisi Rinda itu seperti apa gitu kan. Setelah ada cerita bahwa Rinda tuh sakitnya yang kerasa gini gitu. Ya udahlah langsung saya inisiatif ya gitu untuk ngajak guru saya gitu kan ya mudah-mudahan gitu kan ya jalan mah dari mana aja kan ya ikhtiar gitu. Jadi mungkin ya buat teman-teman sebelum ke akhir videonya gimana ya, maksudnya kan tadi Teh Rinda bilang meskipun sekarang udah sembuh tapi dia tuh tetap ngerasa kayak ada yang dampingin gitu. Itu tuh maksudnya apa sih? Kalau apa susah ya dijelasinnya ya, soalnya apa hal seperti ini tuh agak sensitif lah ya kalau untuk menjelaskan detailnya gitu. Yang intinya setiap orang ada sosok makhluk atau untuk pendamping kita gitu yang dikasih sama Tuhan gitu kan ya, itu ada gitu. Cuman ya memang sekarang Tapi itu maksudnya dampaknya buat Teh Rindanya ke depannya bagus gak sih? Kayak kalau itu mah gimana kitanya sih ya, kitanya. gimana kitanya. Kalau kitanya ya bagus, pendamping kita Tapi juga. yang aku rasain dia justru kalau dibawa ibadah enak. Iya, gitu kan ya, gimana kitanya kan berarti ya. Kalau misalnya dibawa ke arah yang lebih baik, justru ke kitanya juga nyaman. Tapi kalau misalnya kita diarahkan hal yang buruk, mungkin ke badan kita juga kurang ini gitu. gimana ketemu? Iya. Kesimpulan dari ya Kang Robi ini, dan sekali lagi ini tuh bener-bener ya nyata ya teman-temannya di sini, kita nggak settingan nggak apa, di sini kita sekedar sharing aja. Oke dah buat teman-teman, mungkin segitu aja video dari kita. Jangan lupa untuk support terus channel kita dengan cara centang tombol subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe terus di rumah, enjoy.